Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga malam hari ini saya membahas pertandingan Liga-Liga Top Eropa ya, tepatnya di laga tuan rumah Valencia menghadapi Mallorca ya. Jadi untuk laga ini setelah melihat dari beberapa pertandingan ya, untuk laga Mallorca dan Valencia ini, untuk saat ini tim yang diunggulkan itu adalah tuan rumah Valencia, bukan Mallorca ya. Dari klasemen sementara di musim ini, di mana tuan rumah Valencia mereka berada di peringkat 17, sedangkan Mallorca peringkat 14. Saya mengira 90 menit kemungkinan besar laga ini akan berakhir di skor imbang ya. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan tuan rumah Borussia Dortmund menghadapi Borussia Mönchengladbach ya. Terlihat di laga ini Dortmund dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan tim tamu Borussia Mönchengladbach dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini ada 4 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach. Terlihat di laga ini ada 3 pemain ya. Klasemen sementara dari lanjutan Bundesliga Jerman, di mana Borussia Dortmund berada di peringkat 3 sementara, sedangkan Borussia Mönchengladbach masih berjuang, mereka berada di peringkat 11 ya. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Borussia Dortmund masih mampu untuk bisa meraih kemenangan di kandang, memungkinkan laga ini bisa hanya selisih 1 gol saja. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan Bologna menghadapi Inter Milan ya. Laga ini laga netral ya dari Piala Super Italia. Terlihat di laga ini Bologna dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Inter Milan dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini ada 3 pemain yang akan absen untuk Bologna, sedangkan Inter Milan di laga ini terlihat ada 7 pemain. Oke, terlihat dari head-to-head terakhir, di mana pada waktu itu kemenangan tuan rumah Bologna di kandang dengan skor 1-0 ya. Untuk laga ini masih berpeluang untuk Bologna bisa memberi kejutan, mengingat di laga ini laga netral ya. Kemudian lanjutan dari Inggris Championship, di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Swansea City menghadapi Wrexham. Terlihat di laga ini Swansea City dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Wrexham dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Swansea ada 1 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Wrexham di laga ini sekitar ada 7 pemain ya. Dari klasemen sementara dalam lanjutan Inggris Championship, Swansea berada di peringkat 19, sedangkan Wrexham peringkat 15. Saya mengira di laga ini Wrexham akan mampu mengejutkan tuan rumah Swansea, dan untuk kemungkinan laga bisa kembali berakhir di skor imbang ataupun Wrexham bisa meraih kemenangan di laga ini. Oke baik, berikutnya saya pergi ke Bundesliga 2 Jerman ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Paderborn menghadapi Darmstadt ya. Di laga ini nampaknya tim yang diunggulkan tuan rumah Paderborn. Mengenai dari line up pemain, Paderborn dengan formasi 3-4-2-1 ya, sedangkan Darmstadt dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini head-to-head terakhir kemenangan Paderborn di kandang Darmstadt dengan skor 1-0. Klasemen sementara di awal musim ya. Paderborn peringkat 4 32 poin, Darmstadt peringkat 3 dengan meraih 32 poin ya. Poin yang sama, hanya perbedaan dalam forma, jumlah kebobolan dan mencetak gol. Untuk laga ini karena memang ini laga kandang, tidak menutup kemungkinan Paderborn akan kembali mampu bisa meraih kemenangan di kandang menghadapi Darmstadt. Oke next, berikutnya memasuki di laga yang ke-6, saya membahas pertandingan Estoril menghadapi Sporting Braga. Estoril terlihat dengan formasi 3-4-3, sedangkan Braga dengan formasi 3-4-3 ya, formasi yang sama. Line up pemain ada 2 pemain akan absen untuk tuan rumah Estoril. Sporting Braga terlihat di laga ini ada 3 pemain. Klasemen sementara Braga berada di peringkat 4, Estoril berada di peringkat 3 sementara. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan karena memang ini laga kandang. Saya mengira Estoril akan mampu memberi kejutan di kandang karena ini cukup terlihat berpeluang besar Estoril bisa meraih kemenangan ataupun menahan imbang tim tamu Sporting Braga. Kemudian memasuki laga yang terakhir, tepatnya di laga yang ke-7, saya membahas pertemuan tuan rumah Sporting Leroy menghadapi Kerkegeng ya. Terlihat di laga ini Sporting Leroy dengan formasi 4-2-3-1, Kerkegeng dengan formasi yang sama. Oke, line up pemain ada 3 pemain akan absen untuk tuan rumah Sporting Leroy, sedangkan Kerkegeng di laga ini ada 4 pemain. Lanjutan dari peringkat sementara dari Liga Belgia untuk tuan rumah Leroy ini berada di peringkat 12 dengan meraih 20 poin dari 18 laga, sedangkan untuk tim tamu Kerkegeng mereka masih tertahan di peringkat 7 dengan meraih 24 poin dari 18 laga. Oke, untuk laga ini tidak menutup kemungkinan laga nampaknya akan
kurang dari 3 gol ya, kemungkinan gol hanya mencapai 2 gol saja untuk laga Sporting Glory menghadapi Kerjegen. Substitution for Flamengo, number 64. Coming on to replace him is number 23. There will be 1 minute added time.